Musim 2021-2022 berakhir sudah. Setiap klub merayakan kebahagiaannya sendiri-sendiri. Tak peduli apakah mereka juara atau tidak. Minimal klub-klub itu beserta para penggemar bisa bahagia karena masuk zona Liga Champions seperti Tottenham atau tidak terdegradasi seperti Manchester United dan Everton. Sudah sepantasnya kalau klub-klub tersebut memahat kebahagiaannya masing-masing, karena untuk sampai ke penghujung musim bukan perkara mudah. Mereka harus berjibaku dengan kondisi, termasuk harus bermanuver dalam bursa transfer. Semua itu demi hasil yang maksimal. Hebatnya dari beberapa klub, utamanya di 5 liga top Eropa telah melakukan transfer yang cerdas di musim ini. Transfer yang bisa memantapkan mereka menjadi juara atau transfer yang membuat sebuah klub selamat dari degradasi. Nah, berikut ini adalah transfer terbaik musim 2021-2022. Christian Eriksen boleh jadi awalnya sudah menyerah ketika ia kolaps di ajang Euro 2020 saat membela timnas Denmark. Inter, klub yang pada saat itu masih menggunakan jasanya, terpaksa harus mencoret Eriksen dan membebaskannya dari kontrak. Namun beruntungnya ia segera pulih. Hanya butuh waktu 44 hari, Eriksen bisa kembali ke lapangan. Ia dikontrak Brentford, klub yang baru saja promosi di Premier League secara cuma-cuma. Cukup lama tidak bertanding, nyatanya tak membuat kualitas gelandang Denmark itu menurun. Eriksen membayar kepercayaan Brentford dengan performa apik. Ia sudah membantu 11 laga Brentford dengan menyumbangkan 1 gol dan 4 assist. Meskipun gagal meraih trofi Liga Inggris ke-20, kita tetap harus bertepuk tangan pada Jurgen Klopp atas kerja kerasnya membangun Liverpool. Apalagi Klopp tak hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas, termasuk dalam mendatangkan pemain. Salah satu rekrutan tercerdas Klopp adalah Ibrahima Konate. Sang bek didatangkan dari klub RB Leipzig dengan bandrol 40 juta euro. Apa yang membuat Ibrahima Konate istimewa? Selain 2 golnya di Liga Champions, Ibrahima adalah seorang bek tengah yang tangguh. Ia setidaknya telah melakukan 76% intercept dalam 90 menit. Atau jika di rata-rata, Ibrahima Konate sudah melakukan 2 intercept per laga. Penguasaan area Ibrahima Konate juga sangatlah baik. Nilai plusnya, Ibrahima bukan hanya agresif menutup serangan lawan, ia juga turut melakukan progresi serangan. Ibrahima Konate melakukan 83% umpan progresif. Tak dibutuhkan Thomas Tuchel, bagi Tammy Abraham tak masalah, karena AS Roma yang di sana sudah ada Jose Mourinho bergerak untuk mengamankan jasanya. Tammy dibawa ke Roma dari Chelsea dengan bandrol 40 juta euro. Nyatanya, Tammy Abraham masih sangat agresif dalam mencetak gol. Bahkan boleh dibilang selisih golnya saat di Chelsea dan Roma tak jauh berbeda. Selama ini ia sudah mengemas 27 gol untuk Giallorossi. Hanya terpaut 3 gol saja dari 30 golnya untuk Chelsea. Tammy Abraham juga berkontribusi membawa AS Roma melesat ke final UEFA Conference League. 9 gol dari 12 pertandingan UEFA Conference League jadi bukti keabsahan kualitas Tammy Abraham. Soal pemain ini sepertinya kita perlu bertepuk tangan keras pada AC Milan, terutama Stefano Pioli dan Paolo Maldini. Ya, Mike Migno adalah salah satu penandatanganan terbaik AC Milan pada musim 2021-2022. Ini berawal ketika kiper utama Rossoneri, Donnarumma, menginginkan peningkatan gaji. Namun Paolo Maldini enggan mengiyakan permohonan tersebut. Sang direktur teknik memilih membiarkan Donnarumma lepas dengan status bebas transfer. Ia kemudian mendatangkan Mike Migno untuk menggantikan Donnarumma.
Minho dibeli AC Milan dari Lille dengan bandrol ekonomis yaitu sekitar 14 juta euro saja. Bandrol ekonomis itu tidak lantas membuat performa Minho ekonomis pula. Nyatanya kiper 26 tahun itu jadi sosok penting kesuksesan Rossoneri meraih Scudetto. Mike Minho menciptakan 17 clean sheet di Serie A. Angka penyelamatan Minho per 90 menit juga sangat tinggi, yaitu 79%. Bukan hanya itu, 11% penyelamatan dari umpan silang lawan juga berasal dari kiper Prancis tersebut. Inter awal musim 2021-2022 kehilangan Lukaku yang rujuk ke Chelsea. Namun Inter sebenarnya tidak kehilangan amat. Apalagi Il Nerazzurri justru diuntungkan karena ketiban rezeki nomplok dari hasil penjualan Lukaku. Hebatnya untuk menggantikan Lukaku, Inter tidak membutuhkan pemain yang sama mahalnya. Simone Inzaghi justru memilih memboyong Edin Dzeko dari AS Roma. Dengan hanya 1,5 juta euro, Inter mendatangkan striker uzur tersebut. Meski usia Dzeko sudah memasuki 35 tahun kala datang ke Inter, namun performanya masih mengkilap. Dzeko menjelma menjadi salah satu lumbung gol La Beneamata. 13 golnya dari 36 pertandingan membawa Inter finish di posisi runner-up Serie A. Dzeko juga membantu Inter ke babak 16 besar Liga Champions dengan 7 pertandingan dan 3 golnya. Orang cenderung akan berpikir ketika diakuisisi Arab Saudi, Newcastle akan jor-joran dalam bursa transfer dengan mendatangkan pemain top. Namun itu hanya ilusi karena semua orang termakan kisah Nasser Al-Khelaifi. Kenyataannya pembelian Newcastle United cenderung biasa-biasa saja. Yang hebat adalah penunjukan Eddie Howe di kursi pelatih. Akan tetapi dari yang biasa-biasa saja itulah pembelian pemain Newcastle tidak mubazir dan cenderung tepat. Terlebih untuk menyelamatkan mereka dari zona degradasi. Salah satu pembelian cerdas The Magpies adalah Bruno Guimaraes. Pemain itu datang dari Lyon dengan mahar 42 juta euro. Meski awalnya masih jarang dimainkan, namun Guimaraes pelan-pelan masuk dalam skema Eddie Howe. Ia sudah tampil dalam 17 laga di Premier League dan mencetak 5 gol. Selama bermain di Premier League, Guimaraes sudah melakukan 28 kali percobaan yang mengarah pada peluang gol. Ia pun sudah melakukan 90% operan progresif. Mendapat Aubameyang menjadi berkah bagi Barcelona. Tidak hanya mempertajam lini serang, tapi penandatanganannya yang gratis membuat Barca tak perlu berurusan dengan financial fair play lagi. Benar saja, Aubameyang menjadi juru gedor yang ganas di lini depan Blaugrana. Ia bermain 17 kali di La Liga. Kesempatan itu ia manfaatkan betul dengan mencetak 11 gol. Aubameyang bagaimanapun telah membantu mengangkat moral Barcelona hingga mereka bisa duduk di peringkat kedua La Liga dan membuat Blaugrana nggak malu-malu amat. Entah apa jadinya Manchester United tanpa kehadiran Cristiano Ronaldo di musim ini. Mungkin tiket kompetisi Eropa tak mungkin bisa diraih. Untung Ronaldo ada. Dan untung CR7 mau bergabung ke MU hanya dengan nilai transfer 15 juta euro. Ronaldo menjadi lumbung gol Manchester United di musim 2021-2022 saat semua pemain terlalu pandir dalam mencetak gol. Ia sudah mengemas 18 gol di Premier League musim ini dari 30 pertandingan yang ia lakoni. Pada pertengahan musim ini, klub kembali mendatangkan pemain adalah Luis Diaz yang direkrut dari FC Porto dengan mahar 45 juta euro. Dan seperti yang sudah-sudah, pembelian klub sangatlah tepat. Penampilan Diaz jauh dari kata mengecewakan. Ia begitu impresif di lini serang Liverpool,
yang membuat Firmino dan Diogo Jota harus lebih bekerja keras untuk masuk line up. Tercatat Luis Diaz sudah 13 kali bermain di Premier League dan mencetak 4 gol. Golnya memang sedikit, tapi coba kita lihat statistik lain. Dia sudah melakukan 94 dribble sukses. Ia melakukan sekurang-kurangnya 8 percobaan ke arah gawang dalam 90 menit. Progresi penampilannya sangat memukau di lini depan Liverpool. Villarreal mendatangkan Arnold dan Juma di awal musim dengan uang tebusan 23 juta euro pada Bournemouth. Ia menciptakan penampilan apik di paruh musim pertama dan membuat Danjuma dilirik klub-klub Eropa. Awal musim Danjuma sudah mencetak 5 gol plus 2 dari 12 penampilannya di La Liga. Catatan impresif itu berlanjut di Liga Champions, di mana ia mencetak 4 gol dari 6 pertandingan saat Villarreal melaju ke babak 16 besar. Total Arnold Danjuma mengemas 10 gol dari 23 penampilannya bersama Villarreal di La Liga. Sementara di Liga Champions, selain membawa Villarreal ke semifinal, Danjuma mengemas 6 gol dari 11 pertandingan.